Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mandala. Di depan saya sudah ada dua buah smartphone yang berasal dari brand yang sama. Hanya saja untuk yang di sebelah kanan saya ini adalah A50s, sedangkan yang sebelah kiri adalah A52s 5G. Dan kali ini kita akan membandingkan spesifikasinya langsung melalui kedua smartphone-nya. Pertama kita lihat spesifikasi yang ada di GSM Arena ini ya. Ini bisa kita lihat karena jarang-jarang bisa melihat spesifikasi membandingkan spesifikasi smartphone dengan smartphone-nya sendiri dan dilihat di smartphone-nya juga. Kayak gini ya. Ini untuk sisi belakangnya. Kalau yang ini masih 3 kamera, ini sudah menggunakan 4 kamera. Kemudian untuk layarnya A52s 6,5 inci, yang A50s 6,4. Dan ini kamera utamanya 48 dan ini 64. Kemudian untuk RAM-nya terdapat peningkatan ya, peningkatan cukup signifikan. Baterainya juga terdapat peningkatan walaupun tidak banyak. Untuk A52s yang saya pegang ini yang RAM 8GB dan yang A50s yang saya pegang ini adalah RAM 4GB. Jadi perbedaan RAM-nya 2 kali lipat. Dan untuk konektivitasnya sendiri, yang A50s ini hanya sampai 4G, sedangkan yang A52s sudah 5G dan sudah didukung oleh seluruh provider yang ada di Indonesia. Seluruh provider yang ada di Indonesia. Kalau ini kan provider Indonesia kan menggunakan band 1, 3 dan ini ada band 40. Kemudian ini adalah tanggal launchingnya. Sama-sama di launching pada bulan September, hanya berbeda 2 tahun. Untuk tingginya, untuk dimensinya bisa lihat sendiri, lebih besar dimensi dari A52s dan juga bobotnya lebih berat A52s, berkisar 20 gram. Dan untuk perlindungan layarnya terdapat peningkatan ya, yang cukup signifikan. A50s masih GG3, sedangkan A52s sudah GG5. Untuk SIM tray-nya, kalau yang A50s ini menggunakan triple slot SIM, sedangkan A52s ini masih hybrid. Itu mungkin karena internal yang cukup besar ya, itu 256. Karena yang saya pegang ini adalah tipe 256. Sedangkan untuk tipe display sudah kita lihat sendiri. Memang tipe displaynya sama-sama AMOLED, akan tetapi refresh rate-nya berbeda. Yang A50s ini masih 60, sedangkan yang ini sudah 120. Tapi yang saya gunakan ini 60 ya, agar lebih hemat daya. Kemudian untuk proteksinya sudah dijelaskan di atas tadi. Dan ini yang penting, kelewatan. Kalau A52s sudah didukung oleh IP rating 67. Jadi bisa dijelasin di sini, IP rating 67 itu dust and water resistant up to 1 meter sampai 30 menit. Ya, tapi jangan sengaja dicemplungin ya, soalnya pihak Samsung tentu tidak akan melakukan klaim garansi. Kalau misalnya terkena benda cair, itu hanya proteksi tambahan untuk smartphone-nya. Kemudian ini untuk perbandingan OS-nya. OS untuk A50s Android 9 dan untuk A52s Android 11. Hanya saja A50s sudah mendapatkan update Android hanya ke Android 11, sedangkan ini sudah ke Android 12. Untuk chipsetnya yang A50s ini masih
menggunakan Exynos 9611. Arsitekturnya masih 10 nanometer, sedangkan A52s sudah Snapdragon 7 dan tipenya 778G 5G. Ini juga lebih hemat daya karena arsitekturnya 6 nanometer. Dan ini untuk spesifikasi memorinya, kalau yang ini sudah triple slot ya, kalau yang ini masih hybrid. Untuk main kamera ini juga terdapat peningkatan yang cukup signifikan. Kalau yang A50s, kamera utamanya 48 megapiksel, hanya saja tidak terdapat OIS. Sedangkan A52s 64 megapiksel sudah terdapat OIS. Jadi ini optical image stabilizer ya, ini untuk mengurangi goncangan apabila kita mau merekam video atau mau mengambil gambar kemudian tangan kita getar dikit, itu kudunya tidak masalah. Untuk perekamannya sudah didukung 4K 30 fps. Hanya saja yang untuk A50s ini 1080p nya belum 60, sedangkan yang ini sudah. Kemudian untuk selfie kameranya sudah didukung HDR ya, dan spesifikasi selfie kameranya sama 32. Sama, oh tidak, bukaannya berbeda ini f2.2 dan ini f2.0. Kemudian sama-sama sudah mendukung 4K. Hanya saja yang A52s ini sudah bisa FHD 60 fps. Untuk speakernya juga terdapat peningkatan. Yang A52s sudah stereo, jadi atas bawah. Yang ini yang di sisi ini dan juga di sisi bawah ini. Itu sudah stereo, sedangkan yang ini masih mono. Dan untuk A52s juga masih dikasih headphone jack sama seperti A50s. Masih ada headphone jacknya. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya generasi yang selanjutnya yaitu A53s itu sudah dihilangkan headphone jack dihilangkan, kemudian charger juga dihilangkan. Sedangkan di seri ini, seri A50s dan A52s ini masih ada charger. Jadi kita masih diberi charger walaupun chargernya 15 watt. Masih mementingkan konsumen ya istilahnya. Dan ini spesifikasi dari konektivitas yang lain selain selulernya. Ada NFC, Bluetooth 5.0, GPS. Dan untuk radio dihilangkan ya. Itu radio karena mungkin sekarang jarang sekali orang menggunakan radio. Dan juga ini fingerprintnya sama-sama sudah under display. Kemudian untuk baterainya 4500 dan 4000. Dan untuk fast chargingnya untuk A50s masih 15 watt, sedangkan A52s sudah 25 watt. Akan tetapi di boxnya ini itu diberikan 15 watt. Oke gitu. Jadi meskipun diberikan 15 watt tidak masalah. Bagi kami tidak masalah. Kemudian ini warna, macam-macam warnanya. Kalau A50 ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Namanya panjang banget ya. Kalau yang A52s juga ada 4. Nah, cuma kalau yang ini yang saya gunakan A52s-nya varian min. Kemudian untuk A50s-nya ini yang saya gunakan adalah Prism Crush Green. Nah, ini nggak bisa saya tunjukkan. Apa saya buka aja ya? Saya buka. Nah, ini Crush Green. Ya, ini sudah berjamur dikit ya.
karena memang bodi belakangnya terbuat dari plastik sesuai dengan yang di GSM Arena tadi. Memang kudunya diberi hidrogel agar tidak terjadi jamur. Ini sudah pemakaian 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Tahun ini tahun yang ketiga HP ini. Nah ini terdapat jamur ya, jadi bersihkannya tidak semudah itu. Itu yang A52S ini sudah diberi hidrogel. Ini ya, sudah diberi hidrogel, bisa dilihat. Nah, di sini terdapat, nah ini sebenarnya kudunya ini polosan karena ini diberi hidrogel yang bermotif, jadi terdapat motif seperti keramik. Baik, kemudian kita teruskan lagi. Untuk skor ANTUTU-nya, kalau misalnya kita lihat di sini, yaitu masih menggunakan versi 7, yaitu bernilai 150 ribuan. Kalau yang di A52S sudah versi 9 dan nilainya sudah 500 ribu. Nilainya 3 kali lipat lebih ya. Dan untuk ketahanan baterainya yang di sini tidak ada. Yang di A50 sih ada, sedangkan ini ketahanan baterainya 113. Coba kita lihat untuk skor ANTUTU-nya. Ya, ini dia penilaian skor ANTUTU langsung dari HP-nya menggunakan versi yang sama. Kalau A52S 480.000, kalau A50S 200 ribuan. Jadi kalau menggunakan ANTUTU yang sama, nilainya 2 kali lipat dari generasi penerusnya untuk A50S. Sedangkan kalau kita lihat di GSM Arena, ya, perbandingannya sangat jomplang sekali ya. Ya, baiklah. Demikianlah perbandingan antara HP generasi lama dan HP yang generasi yang baru, yaitu A50S dan juga A52S. Apakah cukup worth it for value untuk di-upgrade? Seingat saya, ketika HP yang A50S ini rilis, itu harganya masih 3,799 ribu. Sedangkan yang A52S ini saya mendapatkannya dengan harga 5,799 ribu. Perbedaannya 2 juta. Jadi apakah cukup worth it untuk di-upgrade di-upgrade dari A50S ke A52S dengan peningkatan yang cukup signifikan ini? Apalagi untuk A52S sudah didukung 5G, dukung 5G seluruh provider Indonesia. Monggo dinilai sendiri. Baik, demikian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.